I don't know what she's cooking up against me, but she's cooking something up. What are you talking about, Dad? I'm not leaving my flat! I am not leaving my flat! Hey, hey, hey! Selamat bergabung kembali di channel BB69. Sobat BB69, pada episode kali ini nih sudah bergabung dengan saya, dua teman kongko BB69. Yang pertama adalah admin dari Captain Movie. Apa kabar nih, Mbak? Halo, baik. Alhamdulillah. Terakhir kita ngobrolin bebas ya. Iya, ya udah lama banget. Iya, udah lama banget ya. Akhirnya bisa ketemu lagi kita nih. Gimana, sehat-sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Oke. Dan yang kedua adalah nih baru bergabung dengan saya nih adalah admin dari Stand for Film. Apa kabar, Mas? Halo semuanya. Baik. Mas Iwan sendiri gimana? Sehat. Harus sehat selalu, apalagi masa-masa sekarang ya. Iya benar. Hari ini nih kita pengen ngobrolin satu film nih. Satu film yang kemarin itu atau sebenarnya itu sudah mendapatkan banyak penghargaan sih untuk baik itu aktor ataupun skenarionya. Nah, film ini berjudul The Father. Premis atau istilahnya sinopsis dari film ini sebenarnya cukup sederhana aja sih, yakni mengenai kehidupan daripada seorang pria tua ya yang bernama Anthony, di mana dia itu menderita sebuah penyakit, istilahnya itu yang disebut itu demensia. Nah, demensia itu kan kalau seperti yang kita tahu ini adalah perubahan daripada kondisi otak, di mana sang penderita itu akan mengalami pengurangan daripada fungsi otaknya itu, terutama itu mengingat sampai nanti di fase-fase kebelakangan itu bahkan dia itu sudah tidak tahu misalnya atau melakukan hal-hal tanda kutip itu yang sederhana pun sudah tidak bisa nih. Nah, di film ini nih, ini benar-benar bagi saya ini cukup menarik banget dan benar-benar bagus nih total nih secara keseluruhan baik itu skenario maupun aktor maupun karakter. Nah, seperti itu. Nah, saya langsung ngomong ke Mas Ten ya. Kita ngomongnya Stan ya. Nah, Mas Ten, gimana nih perasaan sewaktu menonton atau pengalaman sewaktu menonton film The Father ini? Oh iya, oke. Jadi The Father ini sebenarnya nggak masuk radar filmku ya. Jadi baru kenal The Father ini pun akibat award season ini. Kan si Anthony ini langganan nominasi The Father. Terus aku sendiri kan film apa nih? Terus nyoba kan itu tuh nggak ada ekspektasi apa-apa. Palingan yang nganggapnya ya film drama keluarga biasa lah. Nah, pas nyoba pertama itu kan kita tahu ya dari menit awal itu pun ada sesuatu yang janggal gitu. Ini nggak apa-apa spoil nggak sih? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, gas langsung aja Karena ya. film ini nggak mungkin kita tanpa spoiler sih, karena agak susah sih. Oh iya. Ya dari awal kan udah di menit-menit awal udah dikasih nih dihajar twist yang kok aneh. Nah itu ya itu yang aku rasakan film ini tuh agak unik lah, twistnya seru gila. Oke. Jadi pengalamannya itu yang mencengangkan itu istilahnya tanda kutip itu berbeda lah ya, dalam arti seperti berbeda daripada film-film drama lainnya lah ya, dari sudut pandangnya, dari istilahnya dari ceritanya ya, benar ya? Iya, dari sudut pandang terus beda banget ya kan selama ini gitu film-film sejenis yang ngangkat tema tentang orang yang lupa atau Alzheimer gitu kan lebih banyak kita sebagai penonton itu ngelihat oh dia kayak gitu. Sedangkan kalau The Father itu kan kita sebagai penonton itu diajak jadi orang yang demensia itu. Jadi bukan kita melihat orang tapi kita yang jadi orangnya. Betul. Kan kalau di The Father itu ngerasanya kita sebagai orang yang demensia semua itu terlihat normal. Loh, kok
semuanya tuh terlihat normal, tapi kenapa orang-orang kok menganggap kita aneh? Nah, itu bedanya The Father sama film-film bertema sejenis yang lainnya gitu. Kalau film tema sejenis lain itu seolah-olah itu kita sebagai orang ketiga yang menonton istilahnya keadaan mereka nih ya. Tapi kalau di sini nih seolah-olah ini sang sutradara atau penulis naskah itu menempatkan kita di dalam kondisi daripada sang penderita itu ya. Kalau begitu Iya, ya. benar. Nah, kalau dari Mbak Kapten nih gimana nih? Dari Kapten Movie pengalamannya gimana atau apa yang dirasakan? Kalau dari aku kan awal pertama kali tahu film The Father ini pasti di pikiranku tuh ini film kisah antara bapak sama anak perempuan yang memang sedih gitu loh, yang ibaratnya nanti tuh pasti akan mengandung bawang bombay gitu kan, yang misalnya kayak Miracle in Cell Number 7 kayak gitu kan. Terus juga misalnya kayak kisah ya kayak Mulan deh, Mulan aja tuh bagiku itu sedih gitu loh, karena itu kisah bapak sama anak perempuan. Nah, ternyata ketika udah nonton, aku tuh malah kayak takut, jangan-jangan nih film cuman kayak I'm thinking of the ending things kayak gitu loh. Jadi aku kayak ragu, bakalan suka nggak ya sampai akhir gitu loh. Karena kan cukup menguras pikiran kan. Yang tadinya udah nyiapin bantal lah buat dipeluk kayak gitu, misalnya kok nanti sedih kayak gitu, ternyata malah ini tuh butuh mikir keras gitu loh. Dan aku tuh kayak bingung, ini arahnya mau gimana, kok mind blowing banget kayak gitu. Tapi ternyata ketika udah si Anthony itu mulai menggemaskan gitu ya, dia tuh gemesin loh, dia bisa ngedance gitu kan, terus dia juga bisa polanya waktu nyingkirin suster-suster yang ngerawat dia tuh lucu gitu loh. Jadi aku jadi mulai bisa ngikutin, dan akhirnya ketika udah sampai ending itu bener-bener kayak ya Allah sampai segitunya banget, dan aktingnya tuh luar biasa banget gitu loh. Jadi aku langsung terkesan dan langsung jagoin ini di Oscar pokoknya. Iya. Aku setuju sih sama pendapatnya Kapten tadi, yang film ini tuh menggemaskan ya. Maksudnya Iya. Di samping kisahnya yang sebenarnya dark, gelap gitu, tapi karakter Anthony ini selalu digambarkan kayak lucu gitu. Misal mungkin dari Mas Iwan sama Kapten ingat waktu dia itu curiga sama itu apa? Sama Laura suaminya yang Laura ngambil Angela jam. ya, Angela. Enggak, sama suaminya Anne yang dikira nyuri jam. Oh ya, si Paul. Kan si Iya, Anthony yang itu di pakai ruang tamu tuh. Si Anthony di ruang tamu, terus ngendap-ngendap, terus deketin si suaminya. Jamu kok bagus, itu beli di mana? jamu kok Gitu. bagus. Itu lucu itu. Betul. Jadi yang menggemaskan tuh nggak cuma yang kayak Alan Kim gitu ya, yang kayak Anthony yang menggemaskan gitu loh. Menggemaskan versi orang tua ya. Gemesin. Nah, ini menarik sih, dalam arti menggemaskan itu kan mungkin apakah dalam arti karena penurunan daripada fungsi mentalnya sehingga dia ini agak kekanak-kanakan juga ya akhirnya ya, kayak gitu itu juga. Ya. Terus abis itu juga saya setuju nih, saya balik ke Mbak Kapten ya. Dari Kapten nih saya setuju bahwa awalnya ini saya sama seperti Kapten ini, seperti yang tadi saya sempat ngomong sama Mas Ten ya, bahwa saya ini sebenarnya udah ingin menonton film ini, tapi sempat saya tunda. Karena apa? Karena saya berpikir, aduh, jangan-jangan ini menguras air mata nih, dalam arti jangan-jangan dramanya itu drama-drama yang istilahnya perasaannya campur adukin jungkir balikin gitu, dalam arti akhirnya. Tapi setelah kemarin itu kejuaraan itu ya udah, akhirnya ya udah saya coba deh, saya mau tahu nih seperti apa sih. Ternyata itu ya istilahnya seperti Mas Ten bilang itu mind blowing sih, dalam arti saya nggak menduga bahwa saya diajak oleh sang sutradara atau penulis naskah ini untuk menjadi istilahnya seolah-olah ini merasakan bagaimana kita ini kalau menjadi penderita dari demensia ini nih. Karena kalau kita perhatikan nih, salah satu istilahnya gejala dari demensia kan salah satunya kan dia kan tidak bisa membedakan atau istilahnya kita bisa bilang ini disorientasi, baik itu terhadap waktu ataupun terhadap orang-orang nih. Nah, ini yang digambarkan kenapa nih kok dia selalu berpikiran jam nih, selain jam itu mungkin itu adalah sesuatu yang penting nih buat dia nih, tapi mungkin aja nih jam itu adalah sebagai patokan dia terhadap waktu. Karena waktu itu ada satu scene itu dia bertanya jam, dia berpikir, oh saya kira ini masih pagi, oh saya kira ini masih sore nih istilahnya nih.
ternyata itu jamnya itu dia juga bingung juga nih. Nah, itu mungkin itu kenapa itu dia itu sangat berpatokan terhadap atau sangat ingin sekali benda berharganya itu adalah jam nih di gambar ini nih. Kalau menurut kalian gimana nih? Kalau mengenai jam ini kenapa nih kok dia seolah-olah nih nggak pernah nanya barang lain loh, cuma jam doang nih. Ada yang nangkep nggak kira-kira? Atau misalnya ada pendapat lain nggak dari Mbak Nat, gimana Mbak Nat? Kalau Dari aku sih kalau jam itu cuman aku artiin sebagai ini sih alasan dia supaya bisa ngusir perawat-perawat yang ditarik sama si An gitu. Karena kan dia emang nggak mau dianggap kayak orang keterbelakangan mental gitu loh. Kan susternya selalu memperlakukan kayak anak kecil gitu kan. Jadi kan dia nggak suka. Jadi pasti nuduhnya ya andalannya nuduh nyuri jam itu. Dia kayak nggak punya ide lain ya kayak anak kecil gitu lah. Idenya tuh nggak kreatif, udah menurun gitu kan. Walaupun dia selalu mengatakan aku nih orang pintar loh, aku tuh intelektual loh kayak gitu kan. Nah, Jadi kalau itu dari sih kalau yang mengenai jam aku nangkepnya itu. Iya, kalau dari alasan Stan doang. sendiri sih, iya sih, hampir sama kayak Mbak Nat. Maksudnya nggak seberapa notice kalau jam itu berkaitan erat sama penyakitnya. Kalau dari aku ngelihat jamnya itu cuman ya kan biasanya cowok ya suka jam, apalagi udah tua kan ya barang yang selalu dipegang kemana-mana biasanya jam ya. Mungkin jam itu kan orang kesayangannya dia gitu. Kalau dari aku sih nganggapnya gitu. Oh iya betul. Bisa juga sih dalam arti mungkin aja jam itu apakah dari peninggalan dari istrinya atau peninggalan istri yang berharga. Tapi justru tapi dia sama istrinya tuh kayak nggak terlalu suka loh, kan dia bilang ini tuh si N tuh nggak terlalu cerdas gitu loh, itu menurun dari ibunya kayak gitu ya kan. Iya, aku nggak tahu kalau dia punya istri, malah nggak pernah nyinggung ya. Dia mesti punya tuh ya kan anak anak si N-nya dari mana? Oh iya. maksudnya nggak terlalu difokusin sih, bener sih. Iya. Cuman yang Ketutupan. saya berpikir sih, ini kenapa nih kok jam terus nih yang ditanya ini, istilahnya pasti ada sesuatu nih, soalnya bisa aja dia cari-cari alasan seperti kata Mbak Kapten ya dalam arti ya. Tapi kalau saya pikir itu karena ada satu scene itu di mana si N itu ngomong mengenai waktu, saya pagi mengenai sore, tapi si papanya ini, si Anthony ini merasa ternyata udah sore ya dalam arti ya, karena dia kan benar-benar nggak tahu tuh ya. Dan kebetulan tuh entah itu karena di negara sana itu pas dia ngomong sore kok masih terang tuh, itu ya mungkin di negara sana pas summer itu lagi panjang kali ya. Nah, hal yang menarik lainnya selain selain disorientasi waktu, dia ini disorientasi daripada orang-orang, pengenalan terhadap orang nih. Nah, ini yang benar saya ini benar-benar nih, bahkan saya bertanya-tanya dalam arti sebenarnya ini wajah asli dari para karakter ini yang mana nih, dalam arti misalkan kayak si N itu kan sempat dimainin sama si Olivia Colman kan, tapi kan ternyata itu ada sosok nih yang sempat yang pas dia baru pulang dari ngambil bawa ayam tuh ya, yang diperankan oleh si Olivia William nih, yang ternyata itu di ujungnya itu dia bermain sebagai perawat tuh ya yang terakhir ya. Tapi dia itu juga bermain sebagai si Catherine dan Laura tuh yang perawat itu ya. Terus juga ada si Paul. Nah, si Paul itu dimainin sama si Rufus ya, si Rufus Sewell. Terus selain itu juga dimainin oleh yang versi tuanya itu dimainin oleh si Mark Gatiss tuh. Ternyata itu di ujung itu itu adalah si Bill, karakter tanda kutip perawat di rumah jompo itu tuh. Nah, hal ini yang membuat saya ini agak-agak bingung sebenarnya wajah asli yang mana nih, karena kita nggak bisa melihat ada foto loh di dalam rumah mereka nih. Fotonya ada kecil tuh kayak foto waktu mereka muda tuh ya di kamarnya si Anthony ya. Dan itu saya waktu terakhir itu ya. Itu di kamarnya emang sebelum dia pindah ke rumah jompo juga di kamarnya itu tuh ada foto juga tuh dia berdua sama anaknya tuh Anne sama si Lucy ya. Nah, tapi itu kan nggak terlalu fokus tuh, saya nggak bisa ngeliat tuh, benar-benar nggak bisa ngeliat tuh, maksudnya wajahnya itu mungkin itu wajah waktu mudanya itu yang mungkin nih ini akhirnya itu sosok si Imogen Poots itu kan yang berperan sebagai Laura juga tuh.
Tapi apa mungkin tuh itu adalah wajah asli dari Lucy-nya tuh waktu dia muda nih. Nah, ini dia nih. Sekarang ini pertanyaan saya adalah, kalau menurut kalian nih karakter-karakter yang asli atau karakter yang nyata atau karakter yang nggak nyata itu yang mana? Soalnya di satu sisi pas si Anthony bilang, itu suami kamu tuh gini-gini, si Anne bingung, saya nggak pernah punya suami, saya nggak punya pasangan, nggak ada pria lain. Nah, itu sempat ada scene di situ tuh. Jadi kita bingung nih, sebenarnya karakter Paul itu nyata apa enggak gitu. Nah, kalau dari Mas Ten gimana, Mas Ten? Nah, kalau ya ditanya mana yang asli, ya jujur aku juga jadi Anthony di situ. Jadi aku nggak tahu ini yang asli yang mana, ini yang palsu yang mana. Nah, itu benar-benar nggak nyangka sih aku benar-benar orang Olivia Colman yang bikin aku shock itu kan pertama kita dikasih tampak wajahnya aneh itu Olivia Colman kan. Terus pas tiba-tiba bawa ayam, habis belanja terus bawa ayam terus ganti siapa Olivia itu namanya William. yang agak siapa itu namanya? Paul. Ya yang cewek agak tua dikit. Olivia William. Oh iya, itu. yang akhirnya Charlotte itu. Iya, ya. yang akhirnya jadi perawat itu. Nah, betul. Kok ganti lagi. Nah, jadi aku sepanjang film itu bingung sih sebenarnya ini tuh yang wajahnya Anna yang asli itu yang mana sih? Yang Paul itu yang mana? Kadang dia jahat, kadang dia baik. Ya, bingung sih aku bingung. Aku soalnya di sini aku jadi Anthony, jadi aku nggak tahu mana yang benar, mana yang salah. Ada teori nggak, Mas Ten? Kalau Nggak kalau menurutku sih, si pemeran Anna itu kan ada Olivia Colman, terus yang jadi perawat agak tua, terus yang perawat agak muda itu kalau menurutku sih merepresentasikan umur mereka. Jadi waktu Anna itu masih agak muda ya, itu wajahnya kayak yang apa namanya, yang babysitter paling muda itu. Siapa sih namanya, Laura ya? Si Laura, betul. Ya Laura. Jadi Anna pas masih muda banget itu wajahnya kayak Laura. Terus pas agak dewasa dikit itu yang jadi perawat yang agak tua itu, yang paling tua itu yang Olivia Colman. Kalau menurut teoriku sih gitu. Cuman dia itu kan karena Anthony itu ngira loh kok anakku muda lagi, terus kok udah agak tua, terus kok udah nikah, nah gitu. Nah, kalau itu mengenai pasangannya itu bicara masalah nikah itu juga rancu kan ada yang bilang ada adegan juga dia itu udah nikah terus cerai 5 tahun yang lalu gitu kan. Si James. Terus ada yang nikah sama Paul udah jalan 10 tahun kayak gitu. Betul. Enggak? Betul. Iya itu yang menyebut yang nama bikin lain bingung juga itu James ya, yang istilahnya pernah pisah ya istilahnya. Nah itu pun dari segi timeline kan udah di rancu ya. Jadi menit pertama itu dia bilangnya udah nikah, terus di menit berikutnya dia bilang loh kapan aku nikah. Nah terus di menit berikutnya loh aku udah cerai kok. Nah gitu. Nah terus si Anthony sampai bilang, kamu kok berubah-berubah sih ngomongnya. Tadi ngomong gini, sekarang ngomong gitu. Pelin-pelan. Ingat nggak? Terus si Anthony itu juga pernah ngomong sama si Laura yang versi Potts itu kan, Imogen itu. Dia sampai bilang gini, ini anakku itu tuh ini suka ngulang-ngulang, yaitu masalah usia kayak gitu. Padahal dia yang ngalamin kayak gitu kan. Oh iya. Waktu si Laura jadi itu ya, perkenalan. Cantik. Yang paling muda. Iya, yang paling muda. Yang mirip Lucy. Ya. Nah, kalau dari Kapten gimana? Mbak Kapten nih, dalam arti kalau dari aku sih wajah si Anne itu ya si Olivia Colman itu. Jadi memang ya dia. Terus kalau menurutku juga dia memang ke Paris gitu loh. Memang sempat pamit terus ke Paris beneran tapi nggak pulang gitu loh. Kan di akhir itu si perawat yang tua itu bilang udah berbulan-bulan nggak pulang gitu kan, cuman ngirim kartu pos gitu kan. Nah terus yang selama ini kejadian di memorinya si Anthony itu ya cuman kayak kehaluannya dia yang ketuker-tuker gitu loh. Jadi dia kadang lihat sosok si perawat itu sebagai anaknya, kadang juga bisa sebagai si siapa Laura Lucy sebagai Lucy. Terus si dokternya yang si Paul itu juga dia jadi Paul jadi dokter kayak gitu. Jadi itu sih yang ketuker-tuker.
Jadi itu cuman kayak kehaluan apa ya, gangguan otaknya si Anthony aja. Tapi aslinya sosoknya si Olivia Colman itu. Kalau versiku. Kalau saya sih lebih ribet sih nih. Soalnya dalam arti gini, sih yang agak bingung ini kenapa nih karakter si Olivia William dan si Mark Gatiss ya, dalam arti yang di ujung itu adalah perawat di rumah jompo ya. Panti Itu jompo. munculnya itu di awal tuh, yang pas awal dibuka pintu tuh Isa ya. Buka pintu bawa ayam tuh ya, yang pertama kali kita kenal karakter si Paul itu justru ngelihatnya itu si Mark Gatiss nih. Nah, itu di dalam pikiran saya, apa jangan-jangan yang pertama nih, apa jangan-jangan selama ini sebenarnya itu ingatan itu dia ini udah ada di rumah jompo nih. Jadi Iya, aku mikirnya gitu. Nah, atau yang kedua ini nih kalau samping berjalannya waktu nih, kayak karakter si Laura ya yang diperankan oleh si Imogen Poots itu menurut saya itu adalah ingatan dia itu akan anaknya kedua tuh yang udah meninggal tuh di saat muda tuh, si Lucy ya kalau nggak salah ya. Jadi istilahnya itu kecampur nih. Akhirnya itu saya berpikir yang kedua ini nih, apa mungkin nih dalam arti karakter yang diperankan oleh si Olivia William dan Mark Gatiss ini merupakan penggambaran daripada orang tuanya daripada Anthony nih. Itu saya lebih ribet sih. Karena pas dia sama si Orang tua Anthony. orang tuanya dari Anthony. Karena kenapa kok? Karena ada adegan di mana si Mark Gatiss itu kan lebih tegas gitu. Ibaratnya itu seperti orang tua. Oh iya, kayak marahin gitu ya, bahkan ada nampar segala gitu. Nah, akhirnya itu ada scene nampar yang bagi kita ini tanda tanya nih, itu beneran terjadi apa enggak nih? Dan kita lihat itu sosok Paul itu yang diperankan oleh Mark Gatiss itu berbeda dengan sosok Paul di saat diperankan oleh si Rufus nih, istilahnya ya. Dari sosoknya itu berbeda nih cara pandangnya, istilahnya atau cara bicaranya itu berbeda. Yang satu ini kalau terhadap dengan si yang diperankan oleh si Rufus ini, dia ini seolah-olah itu masih oke lah, masih memandang sebagai orang tua nih. Tapi pas diperankan oleh Mark Gatiss ini kok berbeda nih, kayak levelnya sama atau bahkan di bawahnya gitu. Nah itu sih agak ribet sih saya mikirin sih, jangan-jangan itu penggambaran dia ini karena rindu terhadap orang tua itu, pikirannya itu udah kecampur-campur, akhirnya itu dia ingatnya orang tuanya itu diproyeksikan kepada orang-orang nih, yang sampai di akhirnya itu dia kangen sama mamanya pun kita melihat itu di Ayomi-nya itu oleh karakter yang diperankan oleh si Olivia William. Tapi itu sih mungkin sih cuma teori saya sih dalam arti sih. Karena agak ribet juga sih. Oh iya. Tapi teorinya menarik ya. Aku juga baru sadar yang itu. Tapi emangnya Anthony pernah ya cerita kalau ayahnya itu jahat? Nggak Pernah pernah. nggak sih? Pernah cerita Enggak sih. Pernah. Cuman kan waktu itu karakter si siapa? Yang suaminya Olivia, suaminya Anne itu, yang mana ada dua? Itu kan Ada dua yang mana ini? Yang keriting si Mark Rufus. Gatiss atau yang Rufus? Bukan Mark Gatiss, yang bukan Mark Gatiss. Oh, yang bukan Rufus. Mycroft. Nah, si Rufus. Itu kan sempat kayak selalu mengatakan kenakalannya si Anthony gitu loh, yang agak tidak senonoh gitu loh. Nah itu kan kayak nggak mungkin banget gitu loh dilakukan sama si Anthony. Nah apakah memang ada masa lalu yang emang nggak diungkap gitu kan? Kok itu kayak jadi momok juga bagi si Anthony gitu loh. Oh iya. Nggak Rasten? Nggak. Dan itu memang jadi bikin garuk-garuk kepala juga sih. Iya, jadi memang ini tuh kayak kita sebagai penonton tuh dibebasin mau punya teori apapun gitu loh. Apalagi kan ini sebenarnya tadinya kan memang sandiwara ya, opera gitu loh. Terus diangkat ke film dan ini jadi debut pertamanya si Florian Zeller. Yes. Betul. Nah ini justru nih menarik sekali sih sebenarnya sih, dalam ini kita bisa bahas banyak nih dalam arti karakter-karakter. Misalnya kan dalam arti apakah si Paul itu beneran suaminya si Anne, istilahnya kan seperti itu kan? Apakah kejadian yang mukul ada James juga kan? Si James, ada James juga. Nah kayaknya bisa aja tuh James itu yang cerai kan, James tuh yang kayak jahat terus kayak pengen ya pokoknya James tuh yang agak jahat gitu. Jadi mungkin itu yang sosok yang cerai.
James Terus itu yang gantengnya mana? Paul Aku gitu ya lupa. bisa. James itu cuma James berupa itu Hah? yang mana cerita sih? doang, James itu yang mana sih? yang berupa James cerita. tuh yang bukan Mycroft. James Oh, itu cuma yang cerita Rufus, doang. yang Rufus lah. Bukan Rufus. James itu dia cuma muncul nama doang, nama cerita doang. Oh, yang itu yang dia ngajak Anne ke Paris itu kan? Nah, itu dia tuh. Nah, sekarang ini juga sampai bingung nih yang ngajak ke Paris itu sebenarnya siapa? Apakah si Paul, apakah orang lain? Seperti itu sih. Nah, ini benar-benar Oh menarik sih iya. nih karena selain dari eh, karakter disorientasi daripada manusia, tadi itu kan saya sempat sebutin disorientasi waktu nih. Di sini pun kalau kita perhatiin itu, kita diajak itu yang paling dalam arti yang paling nggak ketara adalah dalam arti zona amannya si Anthony adalah di kamarnya. Kamarnya nggak berubah-ubah ya kalau nggak salah ya. Kamarnya nggak berubah-ubah, tapi setelah kamera masuk kamar istirahat, pas keluar lagi itu eh, kadang-kadang itu kita melihat itu catnya, lampunya, dari lampunya warnanya apa, sekarang berubah jadi warna apa, itu kan kayaknya kan entah itu menandakan perubahan waktu dalam arti waktunya ternyata ini udah lama apa belum, atau itu hanya khayalan dia aja nih. Atau yang kita sempat bingung juga adalah ini sebenarnya ini beneran apartemennya si Anthony apa si Anthony dibawa ke apartemennya si N ya, kemarin kan di film itu kan disebutin tuh, dan itu juga akhirnya membuat kita bingung nih, yang sebenarnya itu katanya itu ya fokusnya itu adalah di gambar atau istilahnya gambar di dindingnya yang tempat dia duduk tuh, gambar dari karya Lucy ya. Nah, itu katanya itu Yes. kuncinya di situ. Kalau itu tuh katanya itu di rumahnya si Anthony. Seperti itu. Dan ini kita lagi buat bingung dengan istilahnya dari waktu ke waktu tuh. Dalam arti dari waktu ke waktu, tempat kemana aja kita bingung. Bahkan ada satu adegan itu kita pikir ini dia turun lift, terus habis itu buka pintu, kita pikir itu rumah. Nggak tahu kok bisa klinik. Klinik kan nggak mungkin kayak gitu ya. Iya, iya, Bener iya. nggak sih? Tapi Itu klinik di yang luar itu mungkin lah. kayak gitu kali ya. Yang malam-malam mimpi itu enggak sih? Malam-malam mimpi Mimpi terus dibunuh keluar. itu. Bukan ya, itu cuman hayalannya si Anya. Nah, Yang itu mana? mungkin dia itu hayalan si N juga tuh ya. Nah, itu nanti kita akan bahas tuh, akan bahas Oh, ke yang apa? bunuh. Oh iya, 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 iya. Malam. Yang tiba-tiba. Tiba-tiba ingin ada Iya, iya, hasrat iya. untuk mengakhiri hidup daripada orang tuanya ya. Uh, Ini Iya, sih kalau benar-benar yang bunuh itu aku jadi ingat film Amor. Kalian pernah lihat nggak film Amor? Amor yang itu yang pasangan tua itu ya. Nah, itu Iya, kebetulan iya, iya, iya. tadi belum Pernah lihat nggak? saya pribadi belum nonton sih. Gimana? Oh, Yang iya, iya. putus-putus ya. Hmm. Ya, yang nyambung katanya Mas Iwan tadi ya, yang film ini tuh mendistorsi waktu, terus membuat bingung, tapi tempatnya seperti sama. Tapi kalian nyadar nggak sih, maksudnya di film ini tuh jarang banget eh, memperlihatkan kalau Anthony itu suka pelupa. Maksudnya selama ini kalau di film-film sejenis yang tentang Alzheimer gitu kan si karakter utama itu selalu ditonjolkan dia itu lupa gini, dia lupa nama, dia lupa naruh apa. Sedangkan di film ini tuh semua dianggap normal. Loh, emang bener kok kayak gitu, tapi orang lain itu, loh itu salah. Itu kamu lupa ya, kayak gitu loh. Nah, itu dia. Dan nanti yang bagusnya dari film ini adalah film ini uh, memberikan kita itu bukan gambaran, oh ini lupa nih, ini pikun nih, tapi istilahnya persepsi daripada dia ini, ya tadi itu kata Mas Ten itu, dia itu bukan lupa wajah, bukan lupa apa, tapi persepsinya berubah dan kita diajak seperti itu. Dan nanti kayak Iya. persepsi muka orang nih, itu diperlihatin tuh, dia bingung tapi ya dia mau nggak mau kan, oh ya udah istilahnya gitu kan, bahkan dia bingung Iya. anaknya kok berubah istilahnya, bahkan dia bingung itu rambut kamu baru ya mungkin aja dia mikirnya waktu Ya. itu yang rambutnya panjang tiba-tiba kok pendek, rambut kamu baru ya, atau istilah rambut kamu bagus kok gini-gini mungkin. Dan bagusnya ini kita jadi mengerti nih misalnya si Anthony ini atau sang penderita ini atau sang pasien ini harus istilahnya daripada saya dianggap aneh, ya udahlah
oh ya udah dah gitu lah, masih pura-pura baik-baik aja akhirnya ya. Nah, Tapi kalau kayaknya memang si Anthony ini ngeh juga kalau dia tuh udah mengalami penurunan banyak hal gitu loh. Tapi ya itu tadi, dia tuh selalu berusaha tampil kalau dia tuh masih masih normal dan masih punya pemikiran yang baik, dan bahkan dia nuduh anak-anaknya yang memang nuduh si Anne itu yang udah gangguan ingatan malah. Iya sih, tapi soal yang Anthony ya, Anthony ini itu ya apa, orangnya tuh digambarkan, iya ya benar kayak katanya Kapten tadi itu, maksudnya oh ya ya udahlah kalau memang salah, maksudnya kayak yang waktu itu loh, eh, yang pertama kali si Anne berubah wajah jadi Olivia William, kan dia tuh An duh kamu siapa, duh ayah kok lupa ini Anne. Hah? Oh ya wes An. Jadi kayak dia itu Tapi yang awal-awal tuh rancu loh. Jadi kan kayak emang di kita sendiri kan masih dibuat kayak bingung dulu. Jadi kayak nggak bilang ini An, tapi it's me gitu loh. Ini di sini gitu loh. Nggak nyebutin nama gitu kan. Betul. Awal itu Oh. kita berpikir ini apa kita yang salah atau apa yang siapa yang benar gitu istilahnya gitu ya. Iya. Tapi dari responnya Anthony dengan kesalahan itu pun dia kayak berusaha tegar gitu ya. Maksudnya, oh ya udah sih memang aku yang salah mungkin ya, memang wajahnya anak kayak gitu mungkin. Gak maksudnya. Bentar-bentar tak inget-inget lagi. Oh iya, tapi maksudnya dia tuh nggak digambarkan berontak gitu. Nah itu bisa, maksudnya justru itu tuh, bisa gak kita ngebayangin tuh kalau kita sebagai orang atau penderita demensia itu ya seperti apa tuh, ya seperti itu tuh, saya pribadi sampai bilang, waduh, tiba-tiba lagi nyeduh teh, suara berisik, ada orang asing, gue tua, istilahnya orang siapa nih, laki-laki nih istilahnya kan, itu kan istilahnya tanda kutip sih sekilas kelihatan lucu, tapi kalau kita benar-benar jadi itu kan kita kan siapa nih, kok masuk sih, masih merasa terancam segala macam, dan itu berulang-ulang kali tuh dia istilahnya bisa lupa seperti itu sih, dan itu benar-benar ya saya sih nggak bisa ngebayangin kalau saya mengalami seperti itu sih. Seperti itu. Nah. Iya, tapi kalau di film ini tuh yang aku rasain itu kayak kita tuh diajak gimana ya, melewatin tahap-tahap bagaimana demensia itu menghancurkan pribadi seseorang gitu. Maksudnya di awal kan kita dikasih kebingungan sama Anthony, ini kok ini, terus sampai di akhir itu akhirnya Anthony itu kayak gimana ya, udah kehilangan jati diri, ya udahlah pasrah, maksudnya kalian berubah-ubah setiap detik juga ya udahlah gitu kan ya. Capek ngono ya. Iya udah capek kan, yang kayak yang awal-awal kan dia masih agak defend gitu, agak berontak masih idealis dikit. gitu ya. Tapi pas akhir itu yang waktu yang ada kejutan paling akhir tuh, yang si Olivia Colman sebagai Anna kan, ayah si Laura mau datang ke sini loh, cepet ayah ganti baju dulu. Enggak, ingat kan ya? Enggak nyuruh ganti Kita baju, kan, malah aku tak ganti, enggak usah ngapain sih ganti baju. Iya, itu. Terus kan kita udah, kalian berdua udah ngira si Laura itu pasti Laura yang muda. Potts bukan? Yang cantik itu. Iya, kita ngiranya oh ya udah ayo dan ganti baju, misalnya yang Potts itu bakal datang. Terus tiba-tiba kita ikut syok. si Pottsnya masuk, terus dadanya wajahnya itu yang Olivia William itu kan, jadi tidak sesuai ekspektasi. jadi gitu, terus si Anthony sampai duduk temenan gitu, kok gini banget ya dunia ya. Padahal kita baru disajikan bahwa mereka itu udah deket nih ya, udah istilahnya udah klop istilahnya. Iya, udah ngedance bareng, udah ketawa bareng gitu kan. Tiba-tiba ternyata ya Allah. Tiba-tiba ganti terus orang gimana lagi. Ya perasaannya yang kemarin tuh aku guyu sama siapa ya?
Itu dia tuh. Itu kemarin kejadian apa enggak? Apa mimpi atau siapa ini lagi nih? Apa dibohongin? Nah, itu dia. Karena kan kalau dalam demensia juga akhirnya itu kan bisa jadi paranoid segala macam dan itu yang dialami oleh karakter Anthony ini sih ya. Seperti itu. Iya. Oke, Terus oke. curiga berlebihan juga. Oke, oke. Nah, tadi kan kita seperti yang kita tahu nih, yang tadi itu tiba-tiba tuh dari karakternya yang si Imogen Poots tiba-tiba jadi yang tua tuh. Akhirnya kan si Anthony Hopkins kan si Anthony ini kebingungan nih. Terus tiba-tiba kita dibuat bingung itu tiba-tiba udah bukan di kamarnya nih. Walaupun kamarnya itu seolah-olah tuh di set itu seperti kamar di apartemen itu, ada foto-fotonya itu di kamar itu. Tapi di saat dia buka pintu ternyata itu dia itu udah ada di istilahnya di panti ya kita bilang ya di panti untuk orang-orang demensia nih. Nah ini berhubungan dengan pertanyaan berikut saya nih. Kalau kita lihat kan kalau di luar negeri istilahnya terutama itu Barat itu seperti itu memang sudah biasa bahwa menaruh orang tua itu di panti jompo atau istilahnya untuk orang-orang yang penderita demensia ini istilahnya istilahnya ditaruh di fasilitas khusus dan istilahnya di mana mereka itu mendapatkan perawatan itu 7 kali 24 jam tuh. Sedangkan keluarganya itu tidak merawatnya istilahnya. Nah, sedangkan kalau di dunia timur atau kita ngomong itu spesifik di Indonesia, itu sepertinya itu kita masih ingin atau kita masih mempunyai tanda kutip ini perasaan bahwa ya nggak mungkin kita titipin ke panti jompo atau gimana dan akhirnya dirawat nih. Nah, kalau menurut kalian gimana nih dengan perbedaan kedua ini? Kedua kebiasaan ini. Kita dari Mbak Kapten dulu kali ya. Oke, kalau dari aku, kalau misalnya orang luar kan mungkin anak juga nggak terlalu banyak ya, nggak kayak orang Indonesia gitu loh. Jadi kalau misalnya anak cuma satu dan itu emang sibuk kayak gitu kan emang nggak ada yang ngerawat gitu kan. Apalagi kalau pasangan juga emang udah nggak ada gitu. Jadi emang pilihan terbaik ya di panti jompo dan si lansia ini dia juga akan lebih terjaga gitu loh kalau misalnya di panti jompo dan mungkin di sana fasilitas terus juga treatment yang dilakukan sama dokter perawat itu juga lebih berkualitas daripada di sini. Sementara kalau di sini kalau misalnya kita sampai menitipkan orang tua ke sana itu kesannya kayak durhaka banget gitu loh, apalagi kalau anaknya misalnya 5 atau mungkin anaknya 3 kayak gitu ya, ibaratnya pasti harus ada satu gitulah yang misalnya setia nemenin orang tuanya kayak gitu, walaupun nanti kembali lagi nih biasanya loh ya nggak semuanya itu yang jaga orang tua itu malah kadang sama orang tuanya sendiri juga kayak kurang dianggap gitu loh, malah kadang yang jauh yang ditanyain terus gitu kan. Kebanyakan kasus kan kayak gitu. Iya, iya. Kayak di film itu loh, Le Mantun, inget nggak? Nonton nggak? Oh, yang lemari. Oh, yang film pendek ya. Itu kan yang anak sendiri malah kayak yang paling ngenes, nggak sukses kayak gitu kan. Padahal dia yang malah berjasa merawat orang tua. Yang gajah di pelupuk mata nggak kelihatan ya, istilahnya orang yang dekat dia malah yang ditanya itu yang jauh. Nah, kalau dari Mas Ten sendiri gimana Mas Ten? Ya sebenarnya hampir sama sih. Mungkin kalau dari aku mungkin yang paling menonjol itu karena perbedaan budaya kali ya. Kalau yang dari orang timur itu kan orangnya gimana ya? Orangnya tuh biasanya ramah dan nggak tegaan sama orang yang lebih tua gitu. Maksudnya kan bisa kita lihat aja kalau orang Barat itu manggil ayahnya aja biasanya pakai nama gitu. Iya. Kan kayak kok agak nggak sopan gitu. Kurang Sedangkan ajar gitu ya kalau di sini kurang ajar gitu. sedangkan kurang ajar. Sedangkan kalau orang timur kan dimana biasanya semuanya kan manggilnya ayah. Pokoknya nggak mungkin lah nggak sampai manggil nama orang tuanya itu pakai nama sebutan gitu. Jadi mungkin kecuali ya kalau perbedaan pas sekolah gitu ya dijadiin jokes gitu loh, manggil nama bapaknya. Oh iya. Itu kan manggil orang tua lain, bukan manggil orang tua kita. Itu ejekan zaman SMP kalau itu. Iya, iya. Ya itu mungkin dari segi budaya timur sama barat itu kalau barat mungkin terlalu cuek dan ya udahlah nggak seberapa yang gimana sama orang tua. Terus
Kalau yang timur kan agak menghargai itu ramah. Terus sama faktor yang kedua mungkin ya masalah ekonomi sih, ekonomi. Mungkin iya. aku ambil contohnya itu di Indonesia aja ya. Soalnya aku sendiri itu punya keluarga Bude, itu juga orangnya udah agak pelupa dan tua banget, umurnya tuh hampir 80 ke atas lah. Nah, itu kan dia itu beliau itu sebatang kara kan, sebatang kara, tapi saudaranya itu masih banyak gitu. Nah, tapi itu nggak nggak ada yang bisa jagain, jadi kita keluarga aku itu akhirnya nyewa orang buat jaga, tapi tetap ditaruh rumah, nggak mau ditaruh klinik, soalnya ya itu tadi masalah lebih, ya gimana ya, sayang lah uangnya di ditaruh buat Nah, ke iya. panti daripada gitu, mending nyewa orang tetangga gitu, lebih lebih fleksibel, kita dari keluarga Openi juga lebih tetangga gitu ya. gampang buat ngunjungin juga kan, ya itu sih. Hmm. Nggak suka ribet kalau orang Indonesia itu. Nah ini sih sebenarnya sih Iya. menarik nih, karena dalam arti masing-masing punya kelebihan, masing-masing punya kekurangan sih. Dalam arti kalau dari dunia barat tentunya itu oke. Mungkin kan alasan kalau kita sebagai orang timur alasan mungkin dari umur 17 aja mereka udah dilepas sendiri, jadi mungkin hubungan dengan orang tua nggak dekat segala macam. Tapi kalau saya sih lebih berpikir positif aja, maksudnya dalam arti kalau mereka itu tadi seperti Kapten Movie bilang bahwa kalau di ke panti atau di klinik, istilahnya mereka mendapatkan perawatan yang pasti lebih profesional, tanda kutip ya, karena mereka diawasi oleh perawat-perawat, atau tenaga-tenaga yang sudah profesional nih, jadi dijaga. Walaupun di satu sisi itu ya kita kan merasa kasihan nih sebagai orang timur nih, sebagai orang timur ini kita sudah ditanamkan bahwa keluarga adalah segala-galanya nih istilahnya, keluarga adalah segala-galanya di dalam hidup Harta yang kita, paling berharga. harta yang paling berharga ya. Oke, dari Keluarga kecil kita Cemara nontonnya dong. kan itu ya, harta yang paling berharga. Itu. Nah, itu memang seperti itu. Tapi ternyata ini di film ini digambarkan nih. Bayangkan tuh si anaknya si Andy itu tanda kutip sampai punya hasrat mengakhiri kehidupan daripada orang tuanya. Walaupun baik itu alasannya karena dia nggak tega untuk melihat sang bapak itu si Anthony itu semakin menderita, atau istilahnya dia udah hidupnya itu ya udah nggak bisa kemana-mana, berarti benar-benar mungkin udah exhausted kali ya, sehingga dia sempat mempunyai pikiran seperti itu. Karena kalau kita lihat itu scene-nya dia tuh bayanginnya itu lagi beli ayam tiba-tiba gitu telepon, nah itu kan agak-agak gimana gitu, tiba-tiba gitu pun suruh datang kemari nih, suruh bapaknya ini lagi gini, nah itu, atau istilahnya pas di dapur dia melamun sendiri, nah itu kan berarti emang istilahnya memang tekanannya itu secara mental ya harus siap, seperti itu sih. Dan yang tadi saya bilang itu ya mau versi barat maupun versi timur, east atau west, itu ya yang pasti itu saya yakin semua anak pasti mempunyai niat yang baik ya terhadap orang tuanya ya, dalam arti ya seperti itu. Nah, itu tadi kita udah ngomong panjang lebar nih. Terus seperti ini ada hal yang kita perlu perhatikan adalah yang sempat kemarin itu sempat diomongin oleh Mas Ten dan Mbak Nat ini, bahwa perbedaan dari film atau dunia film di luar negeri dengan dunia film di dalam negeri adalah di mana aktor-aktor senior ini masih diberikan kesempatan untuk disorot di perfilman, benar ya, kemarin kita sempat ngomong seperti itu ya. Nah ini Iya, pendapat benar. kalian gimana nih? Sebenarnya di Indonesia apakah tidak ada kesempatan atau gimana? Kalau aku mandangnya dari segi pangsa pasarnya nggak sih, maksudnya dari gimana ya ngomongnya ya, nggak enak aku. Maksudnya kalau orang Indonesia tuh Siap-siap dijulitin netizen. nggak berani ngomong aku, maksudnya kalau Indonesia tuh mungkin lebih lebih suka daun muda kayaknya ya. Maksudnya yang Enggak lagi juga gitu. tren. Maksudnya kalau sesuatu yang kuno terus udah nggak kekinian lagi tuh mereka nggak seberapa memperhatikan. Sedangkan kalau yang artis-artis muda gitu malah lebih digandrungi. Bahkan Iya. orang tua pun kayak emak-emak gitu kan lebih suka nonton Mas Al dan Mbak Andin daripada nonton
Deddy Mizwar kan ya. Tapi sebenarnya Yes. kalau saya lihat itu di Indonesia sih saat ini sih cukup masih dalam arti cukup istilahnya masih bersinar sih, kayak kita bilang Pak Selamat Raharjo atau istilahnya Iya, masih bersinar sih masih, tapi itu memang nggak se-booming yang muda-muda gitu loh, apalagi yang good looking gitu ya. Sekarang kan kayak kebalik ya, kalau zaman dulu, zaman ya era 90 lah katakanlah. Itu kalau misalnya ada artis yang cuma modal tampang, itu kan malah yang dihujat ya. Misalnya aktingnya pas-pasan, tapi ganteng, cantik gitu loh. Itu pasti dihujat, alah modal tampang gitu loh. Tapi kalau sekarang, mereka tuh termaafkan gitu loh. Jadi walaupun aktingnya pas-pasan, bahkan aktingnya jelek, tapi kalau tampangnya bagus, nah itu tuh pasti laris. Dan bahkan sampai filmnya macam-macam gitu loh. Certayang kayak gitulah. Padahal ya biasa aja. Tapi kalau fansnya udah bucin, ya itu pasti dipuji-puji terus gitu loh. Dan mungkin sekarang kalau industri hiburan ya, mungkin nggak cuma Indonesia aja di luar juga iya. Betul. Lebih mentingin banyak meraup penonton daripada kualitas kayaknya ya. Iya, itu juga. Iya. Soalnya kalau iya benar sama katanya Mas Iwan tadi, kalau yang artis-artis senior itu iya memang masih wira-wiri lah di perfilman Indonesia, tapi mereka itu selalu jadi figur supporting cast gitu. Maksudnya bapak yang bijaksana, terus itu kita milihnya Deddy Mizwar, terus atau guru, kepala gitu sekolah kan. yang lucu kita milihnya Slamet Raharjo, terus nenek-nenek yang nyentrik kita milihnya Christine Hakim gitu. Tapi mereka itu selalu jadi supporting cast. Ya supporting cast-nya bagus, tapi mereka itu nggak dibiarkan buat punya film sendiri yang cuma mereka sendiri gitu. Jarang banget. Dan aku mungkin terakhir nonton yang benar-benar sebuah film yang cuma dikhususkan sama orang tua itu mungkin yang itu filmnya Deddy Mizwar yang terakhir. Judulnya itu Sejuta Sayang Untuknya ya. Nah itu aduh kayaknya beda banget gitu levelnya aktingnya Deddy Mizwar sama yang artis-artis yang lebih muda gitu. Tapi ya kita balik lagi. Produksinya Deddy Mizwar juga nggak sih? Kayaknya iya. Yang iya. Sinema jadi sampai harus segitunya gitu loh, untuk aktor senior tuh sampai harus memproduksi sendiri kayak gitu loh, nggak yang ditarik sama orang gitu kan. Kayaknya itu demi Gisela juga ya. Soalnya kan dari kan PH-nya Deddy Mizwar. Soalnya dari pihak PH sendiri juga ya namanya industri hiburan tuh nggak cuman bondo nekat aja ya, tapi kan juga bikin uang. Soalnya dari balik modal ya kan. Kalau ditonjolin yang tua sebagai karakter utama ya kan takutnya nggak balik modal gitu. Makanya ya udah disisip-sisipin sama yang muda-muda kayak Syifa Haju gitu, bisa mendompleng kan. Sedangkan kalau yang tua yang di Hollywood gitu ya, yang di barat kayaknya malah artis junior itu nggak seberapa stand out banget nggak sih dibandingkan yang tua-tua. For example itu justru yang baru-baru artis baru, kalau di Hollywood itu artis baru itu mereka itu justru harus mulai dari bawah ya dalam arti ya. Sedangkan kayak tadi itu aktor kawakan yang kita bilang itu misalkan Al Pacino atau Robert De Niro tiba-tiba main film tuh istilahnya keluar yang baru tuh, dan itu menjual nama dia gitu istilahnya. Justru kita cari istilahnya karena kita lihat ini aktor senior seperti itu, benar ya? Maksudnya kan sedangkan kalau di Indonesia misalkan kalau ternyata itu nama depannya itu mungkin aktor-aktor atau aktris yang senior, itu mungkin kebalikan daripada yang terjadi di dunia perfilman Hollywood ya, mungkin ya. Seperti itu sih. Benar-benar. Iya, kenapa ya kok bisa gitu ya? Ya itu perbedaan daripada ini aja, beda persepsi dalam arti mungkin ya beda selera mungkin dalam arti selera pasarnya tuh wes berubah Sen. Jadi kita sudah berubah ke yang good looking, nggak yang berkualitas. Tapi dulu kita pernah. Aku nggak tahu sih, dulu pas tuh zaman 90-an itu emang
aktor senior tuh lebih dilihat ya di Indonesia. Aku nggak tahu sih. Bukan senior sih Stan, tapi maksudku kayak Sudah aktor yang emang udah mateng, betul terus betul. juga aktor aktris yang emang bakat aktingnya itu bagus. Nah, itu Betul. tuh yang kepake gitu loh. Misalnya Misalnya Paramita Rusady wes ya jago banget ya, terus Desra Tasari gitu ya. Itu kan emang betul. bener-bener mereka bakat acting gitu loh. Nggak yang modal tampang doang gitu kan. Jadi istilahnya memang actingnya itu terlihat gitu. Sedangkan kalau sekarang mungkin yang dikeluhkan itu adalah ya tadi itu apakah mulai dari kelas acting apa enggak, seperti itu sih ya. Mungkin ya. Iya. Tapi Kadang cuma casting terus habis itu dilatih, di training beberapa hari udah jadi gitu kan. Tapi sebenarnya nggak semua artis muda Indonesia tuh nggak bagus sih. Banyak loh asalnya. Iya, tetap ada yang artis bagus. muda yang bertalenta, maksudnya bisa acting gitu. Bagus sih dalam arti gini. Banyak juga kalau saya lihat itu mereka itu ada beberapa aktor atau aktris muda itu bukan tanda kutip bukan karibitan juga, dalam arti mereka udah mencoba dalam arti dari sinetron dari pemain istilahnya pemain pemeran pembantu doang, habis itu dari FTV di misalnya di stasiun swasta. Nah sekarang ini mungkin mereka ini istilahnya memetik buah jeripaya mereka sih, kalau menurut saya seperti itu sih. Walaupun memang ada istilahnya yang cuman istilahnya ya cuman jual sensasional aja, ada beberapa kan seperti itu. Tapi itu juga menurut saya sih itu akan kemakan oleh waktu juga, itu pasti kemarinya pasti akan hilang sendirinya, itu kita bisa lihat sih seperti itu sih. Tapi kalau kira-kira itu misalkan kalau ada film, misalkan tokoh utamanya nih, karakter utamanya si misalkan Pak Slamet Raharjo atau Tio Pakusadewo, itu seru juga sih. Oh iya. Sebagai gangster yang pensiun istilahnya. Iya, keren. Iya, harusnya. Itu sih seru juga sih itu. Iya, aku kalau filmnya artis senior malah lebih tertarik. Maksudnya film-film Indonesia yang main sebagai tokoh utama itu artis senior tuh aku malah lebih tertarik. Ya kayak yang Sejuta Sayang Untuknya, sama itu Surat dari Praha, pernah nonton nggak? Belum, itu si Pak Bu Mike Wijaya ya saya. Bukan, itu yang main Tio Pakusadewo. Duet sama Julie Estelle. Oh iya. Itu bagus ya Mas ya? Oh iya, bagus banget sih. Itu jadi perwakilan Indonesia ke Oscar kalau nggak salah. Waktu itu ya. Oke. Masuk list. Oh, Widiawati, sorry. Bukan Mika Wijaya, Widiawati. Oh, Widiawati. Nah, ketukar saya. Nah, sama ya Ibu Widiawati, betul. Nah, Widiawati itu ya mantan ya, iya nggak sih? Kenapa? Bukan, Ding. Bukan, Widiawati itu istrinya Sophan Sophian. Istrinya Sophan Sophian, ya ingat. Iya. Iya, ini bagus sih nih, memang harus ditonton sih. Nah, ada apa lagi nih? Kira-kira ada info-info apa lagi nih mengenai film ini, atau saya info-info menarik nih dari Mbak Nat? Aku paling ini ya scoring yang tapi ternyata itu musik yang didengerin sama si Anthony gitu loh. Itu kan musik seriosa klasik gitu kan. Yang emang ya asik banget gitu loh. Aku kan suka banget yang film musikal gitu ya. Walaupun itu cuma nampang beberapa kali, tapi itu cukup manjain banget loh dan asik banget, dan kayak film ini tuh berkelas. Apalagi kan ini London gitu ya, British banget gitu loh. Walaupun aksennya si Anthony nggak terlalu sekental si Anne gitu loh. Tapi tuh kayak jadi kayak berkelas, dan kayak kesan opera sandiwara tuh masih ada gitu loh. Ini mungkin si Florian itu tetap nggak mau menghilangkan sensasi itu gitu loh. Iya, apa Anthony ini Anthony Hopkins ya, bukan Anthony yang karakter demensia ini. Itu logat Britishnya nggak seberapa ketara ya. Soalnya dia ngomongnya kayak logat-logat American gitu. Mungkin dia udah keseringan main di sana kali. Nah, ini bicara mengenai lagu klasik yang biasa sekali atau opera yang suka didengarkan oleh sang karakter, kalian enggak? Iya. Makin ke belakang dia udah nggak dengerin lagi. Itu kan, jadi kita pertanyaan nih kan. Terakhir dengerin, kalau terakhir tuh emang nggak dengerin, tapi musiknya muncul. Nah, justru itu maksud yang pas sedih, sendu-sendu gitu. Yang apa? Yang mami-mami.
Betul, mami-mami. Nah, padahal kan Ah, sebelumnya itu kan dia kan kayak dia di dapur, misalnya dia nyanyi-nyanyi kan, terus abis itu dia ya duduk dengerin di pakai kursi, CD-nya, kita juga dengerin. yang CD-nya sampai Waktu skip. si An datang pertama kali ke apartemennya dia, flatnya dia kan juga dia lagi dengerin kan. Mm-mm. Pakai headset kan? Iya pakai headset yang gini. Nah, Saya masih gaul gitu loh, opa-opa gaul. Iya, tua-tua tapi pakai headset ya. nah, itu jadi saya berpikir nih kok tiba-tiba kok nggak denger lagi, maksudnya apakah karena sudah tanda kutip dia sudah melupakan hobinya kali ya. Nah, itu sempat kepikiran sih, atau memang saya bagi Ya. itu nggak penting, soalnya kalau menurut saya itu adalah hal yang penting sih, karena di beberapa scene itu di dua scene, kalau nggak salah, yang satu itu dia yang di dapur siapin dia sambil nyanyi-nyanyi, terus yang kedua itu dia lagi dengerin, berarti kan itu kan salah satu favoritnya dia dalam arti musik istilahnya seperti itu. Nah, Ah, bicara soal apa scene yang nangis-nangis tuh, ini memang kalau tadi yang saya bilang itu memang si Anthony Hopkins ini benar-benar bagi saya ini layak untuk menerima Oscar sih, karena dalam arti kita lihat Oh nih iya dari iya, tatapan mata, iya. dari banget gestur sih. tubuhnya kita bisa melihat itu dari istilahnya dari dia tadi itu marah, istilah penyangkalan, sampai ke fase dia istilahnya hancur lulu lulu di akhirnya itu benar-benar, wah itu benar-benar matanya itu benar-benar berbicara sih, kalau menurut saya sih itu benar-benar wah. Sampai ketawanya juga gitu loh, kayak ketawa khas kakek-kakek. Dan ya dan Kakek-kakek yang lepas kalau misalnya kita iseng. kita lagi apa ya ngelucu di depan dia tuh ketawanya natural banget gitu loh. Iya Hmm. yang Ya kan dia tuh selalu nutupin kayak Alan Kim gitu loh. Hmm. Hmm. Saya sampai berpikir nih, kalau dia bermain seperti itu, apakah dia ada pemikiran tuh jangan-jangan gue kayak gini kagak ya, dalam sih. Jadi lebih ngedalaminnya kayak Ya. rasanya itu kalau saya mengalami seperti ini gimana nih, atau saya temannya mengalami ini seperti apa nih, dan itu benar-benar ya iya benar-benar hebat sih sih. Tadi itu Mbak Dan dia di yang Mbak Kapten itu bilang apa ya, usia dari dia iseng, ketawa, nari, saya dia emang jago nari sih si Anthony ya, Anthony Hopkins. oh iya, Terus punya TikTok iya lagi. dia sampai ngaku aku kan penari gitu loh, kamu tuh insinyur loh kayak gitu, siapa yang bilang gitu, kamu tahu apa gitu kan. bener-bener kas kakek-kakek marahannya ya, pembicaraannya Ya, isinya, ya kayak empong-empong sensitif gitu loh. kamu kira saya jangan perlakukan saya seperti anak kecil, obat ini obat itu, kesannya kayak saya anak Iya, kecil. ini obat biru kayak gitu. Ini apaan sih kamu tuh? Aku tuh bukan anak kecil ya, bukan aku bukan orang keterbelakangan mental gitu kan. Serba salah. Oke, oke, Iya. oke, ini terima kasih Oh iya, banyak nih tapi kita udah ngomong-ngomong itu sih apa yang Anthony sampai bisa meranin gitu ya. Aku dapat fakta nih. Jadi hmm, si sutradaranya itu Florian Zeller. Itu kan memang Mm-mm. dia itu sebenarnya bukan bukan sutradara film ya. Dia itu Yes. kayak penulis penulis naskah teater. naskah, betul. Nah, orang Teater, Prancis. opera Oh, itu. orang Prancis kan. Jadi dia itu emang yang dari awal udah bikin skenario teaternya si The Father ini. Iya. Tapi Lepere, nggak tahu uh, Lir, pronunciation-nya gimana. Pokoknya itu. Lir, ya apalah itu namanya. Nah itu katanya dia itu ngadaptasi naskah drama teaternya jadi film itu dia udah dipatok gitu loh. Yang jadi ayahnya itu ayahnya ini pasti Anthony Hopkins gitu. Makanya jadi fakta menariknya kalau di teater di drama teaternya itu ayahnya itu namanya itu Andre, tapi waktu dijadikan film dia itu langsung dirubah namanya Anthony Hopkins kan Anthony karena Hmm, memang dari Florian Zeller itu udah matok film ini memang aku buat dan tokoh utamanya Anthony itu Hopkins. pasti Anthony Hopkins gitu. Itu hmm. sih fakta yang Wow. menarik. Udah ini udah Jadi kepikiran Keren dia. ya. sampai si sutradaranya tuh bilang kalau misalkan Anthony Hopkins nolak nolak filmku ini skenario ini aku nggak tahu harus milih siapa lagi gitu. Oke. Tapi Anthony Hopkins tuh umurnya 83 kan ya? Dan Iya itu benar masih bisa 83. nginget-nginget skrip dengan baik loh ya. Ampun keren banget ya. Sesepuh Iya. itu gitu loh. Bisa Saya mikir itu nangis-nangis lagi. saya mikirnya Hmm? itu jogetnya itu loh. Hebat. Iya, jogetnya itu joget tap-tap kayak Dance-nya kayak si itu. Jack. Jack di Hmm. Titanic. Iya, iya, iya. Itu memang
ya kalau kita lihat aktor-aktor senior juga yang semakin tua itu memang kita melihat itu mereka itu masih aktif, Energik gitu ya. energik dan misalnya tadi itu Kan di kehidupan sehari-hari kan Anthony juga emang masih suka ngedance ya. kalau di Pakai baju Hawaii. Instagramnya segala macam tuh ya, di media sosial lah kita bilang, Mm-mm. kadang-kadang suka kan kirim ya, suka iseng dia. Masih menggemaskan pokoknya. Loh, Anthony Hopkins itu bahkan punya TikTok loh, Mbak Kapten. Iya toh. Iya. Jadi aku waktu scroll Instagramnya tuh ya, kan dia ngupload video yang joget-joget pakai baju Hawaii itu loh. Nah itu kan Yes. ada watermark TikToknya Anthony Hopkins official gitu. Oh, Iya, kalah Aku juga ya. kalah, Dia aku ngapain kalah aja di sebagai situ? iya, maksudnya aktor sekelas Anthony Hopkins itu sempat-sempatnya bikin TikTok. Ya, Pak. Tapi apakah itu juga tanda-tanda menuju akhirnya dia childish lagi gitu loh? Tapi masih level yang nggak separah Anthony di The Father gitu loh. Ya nggak tahu juga sih ya. Tapi yang pasti ya asal dia bahagia lah, nggak apa-apa. Asal empang bahagia. Bukan engkau tapi asal engkong ya, asal engkong bahagia, Oh, bukan engkau bahagia. Empang ya. Asal opa bahagia. Opa bukan opa opa Korea. apa? Bukan opa Hollywood, Korea ya. Apa Korea ini? Iya. Ini sih menarik nih. Ini pokoknya ini film The Father yang memang nggak boleh dilewatkan ya. Nah, ini untuk sebelum kita tutup nih, kira-kira nih dari Mas Ten atau Mbak Kapten ini ada kata-kata terakhir kan untuk Sobat BB69 mengenai film The Father? Oke, kita mulai dari Mbak Kapten dulu ya. Kalau aku sih film ini tuh ngajarin kita untuk jangan terlalu sombong lah. Maksudnya kalau kita punya banyak anak, kita punya banyak harta, karena semuanya itu tuh cuma titipan dan bahkan ingatan kita pun juga titipan gitu loh. Jadi sama sekali benar-benar nggak ada yang bisa kita banggain di dunia ini. Terus sama ini juga ngajarin kita untuk berbakti pada orang tua gitu loh. Jadi selagi mereka masih ada, ya kita harus berbakti karena ladang pahala dan restu itu ada di mereka kayak gitu. Udah sih itu aja. Mumpung orang tua kita misalnya yang masih hidup ya, berarti. Kalau merantau ya sering-sering ditelepon kayak gitu. Nah, kalau dari Mas Ten gimana Mas Ten? Ya kalau dari aku sih untuk film The Father ini memang sebuah film yang disebutkan untuk kita ya agar bisa lebih mengenal tentang penyakit ini, bukan hanya melihat orang yang selalu pikun, tapi kita diboyong untuk bisa merasakannya juga dengan cara yang unik dan twist yang menggila-gila pula. Jadi film ini tuh benar-benar gimana ya? Kayaknya bisa dinikmati banyak orang lah, nggak terlalu segmented banget. Yes, kayak kita lagi simulasi jadi pikun gitu ya. Iya benar-benar. Pokoknya film The Father ini tontonlah. Harus ditonton sama semua orang. Nah, kalian bukan sinetron pun bisa menikmatinya. Orang yang nggak suka, usah takut bosan, nggak usah takut terlalu melo gitu ya. Misalnya kan kadang orang ada tuh yang wah nanti ini terlalu melo gitu, males gitu. Enggak, ini enggak terlalu melo. Ini malah kisah tentang apa sih kalau misalnya tentang demensia kebanyakan tuh ya terlalu menye-menye, terlalu romantis dan bahkan kekuatan utamanya tuh ya itu air mata. Kalau ini tuh enggak gitu loh. Ini lebih ke kayak perasaan dan kita empati gitu loh, ikut membayangkan oh pikun tuh nanti tuh kayak gitu toh ya Allah kayak gitu loh. Disadarkan. Iya benar. Betul. Oke. Nah, sebelum kita tutup ini, terima kasih banget nih untuk Mas Ten for Film dan Mbak Kapten Movie nih untuk telah bergabung bersama saya untuk membicarakan film The Father ini. Nah, untuk Sobat BB69 nih, jangan lupa untuk melihat IG daripada Stand for Films dan Kapten Movie dan melihat review-review film mereka itu yang sangat menarik nih istilahnya dan bahasanya juga keren-keren ya. Benar ya, Mas Ten ya? Keren banget ya tadi. Dan Mbak Kapten. Kapten Oma Kapten. Oke. Oke, sekali lagi terima kasih banget nih untuk para teman Kongko BB69 nih, Mas Ten dan Mbak Kapten. Semoga di kesempatan berikutnya kita bisa berbincang-bincang kembali ini.
Oke, sekali lagi terima kasih dan see you. Enggak, see you, dadah.